buyer masih akan kuat lagi. Bagaimana kita bisa melihatnya? Dengan membaca struktur candlenya. Perhatikan arahnya. Jadi arahnya kecenderungannya itu ini ke atas. Iya. Selamat pagi Ibu Senturi. Pagi, Pak. Sehat Ibu? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, sehat semuanya. Bisa hari ini bisa lebih baik dari yang kemarin, karena kemarin ada jaga malam itu Bu, jadi kurang Oh, istirahat. Yang kemarin ada itu acara, Pak. ya biasa di kampung ini ada ronda giliran jaga pos itu loh Bu. Oh, Iya, ya tapi sudah lebih baik, sudah cukup istirahat, sudah lebih baik. Eh, oh iya, Pak. Oke, sebelum masuk ada pertanyaan lagi Bu. Iya, iya tuh, Pak. Kemarin itu yang pas pas kita lagi kursus yang malam itu, Pak. Mm-mm, Itu kan saya ngeliatin itu yang candle hijau yang saya kirim ke Bapak. Saya kira itu bakal naik terus. mm-mm. Itu ada resisten ya, Pak, di sini. Iya, resisten memang. Jadi begini Aduh, Bu, kok lihat, saya. eh, mungkin kurang jeli melihat di sana. Satu, dilihat resisten. Kalau misalkan tidak ada resisten, di sini kan resistennya di sini. Nah, hijau ini breakout, bukan berarti kalau breakout ini selanjutnya naik. Dilihat di ring namanya. Jadi perhatikan juga namanya ring. Ring itu kemampuan harian, kemampuan pergerakan dalam satu periode. Jadi mungkin yang perlu dipahami juga namanya ring. Ring ini adalah eh, kemampuan pergerakan, kemampuan ya pergerakan dalam satu periode. Jadi kalau ring satu hari berarti pergerakan dari tertinggi ke terendahnya. Dilihat, misalkan sudah satu hari sudah mendekati sama, maka hati-hati jangan diikuti trennya. Walaupun tren kuat, ya misalkan begini. Misalkan ini naik kuat sekali di sebelah kiri, di sini ada resisten. Namun demikian resistennya masih di breakout yang hijau ini. Ini logikanya kalau di breakout kan naik, ikut lanjut naik. Iya, Pak. Tetapi kembali lagi kita ukur dari pergerakan ini, kita lihat dia rata-rata harian sudah terpenuhi apa belum. Caranya dengan cara diklik time frame D1 atau daily, kemudian dilihat, perhatikan secara kasat mata, secara visual ukuran candlenya, ukuran candle tertinggi terendahnya ini tidak jauh dari beberapa hari terakhir atau beberapa candle yang terakhir. Kalau yang sebelumnya ini segini ukurannya, ya kalau misalkan kita lihat secara sekilas saja segini, kemudian segini. Kalau misalkan yang kemarin segini, kemudian ini sudah lebih panjang, maka kita pakai yang lebih panjang berikutnya. Ini kira-kira segini, kalau tidak segini berarti segini panjangnya. Nah, kalau sudah terpenuhi sekian, maka hati-hati jangan ikuti karena kemampuannya sudah maksimum. Artinya batas jenuh belinya sudah terpenuhi. Sehingga berpotensi untuk kembali turun lagi. Ini kalau kita Oh, lihat kalau setarik garis gampang-gampangnya ya, yang gampang tak tarik begini. Dari ujung ke iya. ujung. Kemudian kalau kita ukur ke sini, ini kan sudah sama, mendekati sama atau sama. Ya, sehingga kalau sudah mendekati begini, hati-hati untuk kita ikut arusnya, arus naiknya.
karena berpotensi untuk berbalik atau sideways atau datar. Kalau biasanya trennya kuat Ibu, jadi misalkan trennya hari ini kuat, kemudian sudah terpenuhi begini, satu ringnya sudah terpenuhi, biasanya sideways, datar naik turun sampai pagi dulu, karena satu hari sudah terpenuhi, baru besok lagi lanjut lagi. Jadi gampang-gampangnya ring itu kalau saya buat satu ilustrasi, itu adalah kemampuan maksimum, kemampuan rata-rata ya, kemampuan rata-rata. Kalau saya ibaratkan pedagang bakso misalkan, dalam satu hari kemampuan rata-rata dalam menjualnya ini misalnya 5 kg daging, rata-rata 5 kg. Ini kita setiap hari rata-rata 4, 5, 6, 4, 5, 6. Kalau kita rata-rata 5 kilo. Sehingga ketika sudah mencapai transaksi kita atau misalkan sudah tercapai penjualan kita senilai 5 kilo ini, maka akan mulai menurun. Pembelinya akan mulai menurun. Sehingga rata-rata kita menjualnya, rata-rata kita menggiling dagingnya 5 kilo. Kalau tiba-tiba ini tanpa ada momen, tanpa ada hari-hari tertentu yang banyak permintaan, misalkan hari Sabtu, hari Minggu, atau hari-hari besar apa, tiba-tiba kita menggiling daging 10 kilo. Apa yang terjadi ketika kita menggiling 10 kilo, nanti 5 kilo daging itu yang jadi bakso itu bisa terjual, tetapi setelah 5 kilo akan mulai menurun dan tidak ada yang beli. Kenapa? Karena ada kemampuan rata-rata, kemampuannya. Kemampuan ini bukan kemampuan kita menggiling, tapi kemampuan konsumennya. Tiap pedagang itu punya batas kemampuan sendiri-sendiri. Ada kemampuannya 5 kilo, ada yang 10 kilo, rata-rata begitu. Jadi kemampuan ini tergantung dari pelanggannya sejauh mana. Kalau pelanggannya banyak, misalkan sampai 10 kilo ya, berarti ya bisa lebih banyak. Tapi ya sekitaran itu, nanti pelanggannya sekitar itu. Ketika kemampuan 10 kilo ya 10 kilo, kalau tiba-tiba membuat 20 kilo ya pas 10 kilo mulai menurun kemampuannya, kemampuan pembelinya, pelanggannya. Sehingga kalau misalkan pelanggannya 100 orang, ya maksimum begini, kira-kira rata-rata sekitaran 100 orang. Kalau 100 ini sudah 90 orang membeli, ya ini rata-rata habis 5 kilo. Kemudian tidak ada yang beli lagi karena memang pelanggannya sejumlah itu, rata-rata itu. Sehingga mulai menurun, permintaan mulai menurun. Dari tinggi mulai menurun begini. Kenapa? Karena batas kemampuan. Kemampuan dimaksud adalah kemampuan dari konsumennya, kemampuan pembelinya, pelanggannya di sana. Sama halnya dengan di trading begini. Jadi kalau di trading pun sama. Ketika batas kemampuannya sudah tercapai, maka akan mulai menurun. Permintaannya akan mulai menurun. Nah, kalau di trading biasanya kalau sudah terpenuhi satu hari, dia akan sideways. Sideways itu datar begini, Bu. Nah, ini namanya sideways. Kemungkinan besar kalau sudah sideways begini, ini konsolidasi, nanti baru akan naik lagi. Sehingga kalau satu hari naik lebih tinggi lagi, nanti batas harian kan beda lagi, satu hari batasnya beda lagi. Satu hari kan, nah sekarang misalkan masih kecil begini. Kemudian kalau kemarin segini sepanjang ini, berarti misalkan nanti hari ini naik, kan bisa panjang begini lagi gitu. Karena kemampuan harian, karena sudah mulai hari berganti hari ya, sehingga satu hari kemampuannya akan lebih lagi gitu. Mungkin mendekati yang kemarin, atau mendekati yang lusa, atau mendekati yang panjang ini bisa saja. Yang jelas kalau kita melihat dari biasanya dari tekanan kuat begini, kemudian konsolidasi atau sideways begini, nanti akan lebih kuat lagi.
Ya tergantung breakoutnya nanti, breakoutnya. Di sini kan ada batas namanya support resisten. Yang di atas resisten, yang di bawah ini support. Nanti mana arahnya lebih kuat? Iya, kita lihat kecenderungannya, kemudian breakoutnya di mana. Kalau breakoutnya di atas, iya berarti kita ikut ambil naik atau ikut arus naiknya gitu. Ini kalau pas naik, karena bisa saja nanti ini turun lagi, misalkan begini ya, ini turun kemudian naik kemudian turun lagi, misalkan kemudian naik lagi, nanti bisa saja tiba-tiba mulai turun, mulai turun begini, bisa nanti diuji lagi di area di sini breakout apa tidak. Kalau breakout nanti berpeluang lanjut turun lagi. Kalau di sini ternyata mantul lagi, nah di sini mulai muncul candle-candle warna hijau lagi, nanti akan kembali naik lagi. Ya, begitu caranya, Bu. Jadi selalu hati-hati dengan area support resisten, kemudian area ring atau batas jenuhnya, batas jenuhnya. Jadi kalau kemarin itu bukan support ya Pak Bukan ya, support, bukan bukan resisten ya, resisten. tapi karena range ya Pak ya. Ada ring karena kemampuan hariannya sudah terpenuhi ya. Kalau kita lihat candlenya kan segini. Ya, kalau kita lihat sekilas kemampuannya segini. Oh berarti rata-rata segini. Yang paling besar ini dari yang terdekat. Kalau nanti misalkan sepanjang ini masih kuat lagi, ya berarti kita ikut yang lebih besar lagi. Kalau sudah mendekati ini, baru nanti kembali akan turun lagi. Ternyata ya di sekitaran yang merah ini atau yang hijau ini hampir sama panjangnya, dia kembali. Atau kalau tidak kembali, tidak turun, dia akan terkunci atau konsolidasi tadi, sideways, datar, pasarnya datar begini. Ya, sehingga kalau pas datar begini ya kita sulit untuk kita entry dalam kondisi seperti itu. Yang kita lakukan tentu nanti menunggu lagi. Ya, menunggu peluang. Ya, menunggu ada peluang, kemudian baru kita lakukan nanti entry lagi. Jadi kalau sideways itu jangan entry ya Pak ya. Jangan Bu, berbahaya. Kalau saya begini betul-betul berbahaya. Nanti ketika kita entry begini buy, nanti turun lagi Bu, ditolak ke bawah. Coba nanti hendak percaya. Nah, pas demo begini saatnya untuk mencoba Bu. Kalau Oh iya, misalkan sideways itu tidak masalah dicoba. Ini misalkan seperti ini nanti dicoba. Nanti pasti akan dikembalikan lagi bawah lagi. Dia akan berada di kisaran antara ini ya, antara di sini ini resisten ya di atas. Antara resisten dengan support dia akan selalu berada di sini dulu. Ketika masih berada di tengah itu, maka dia akan selalu naik turun. Sebelum ada breakout, maka selalu akan naik turun gitu. Nanti untuk mengetahui apakah kuat atau tidaknya kita lihat breakoutnya ya. Tetapi kalau kita melihat dari perjalanan, dari struktur candlenya, buyer masih akan kuat lagi. Bagaimana kita bisa melihatnya? Dengan membaca struktur candlenya. Perhatikan arahnya. Jadi arahnya, kecenderungannya itu ini ke atas. iya. Kita bisa melihat mulai dari sini, kemudian ditutup di sini, ya ada merah bentar, kemudian makin ke atas. Artinya kecondongannya masih naik, meskipun di atas ini dibatasi dengan resisten. Di sini di ujungnya ada resisten itu. Nah, nanti untuk menguji apakah nanti kuat naik lagi atau tidak, nanti diuji di area resisten ujungnya itu, Bu. Nah, di sini. Kalau misalkan kuat breakout di atas, ya tentu akan lebih kuat lagi. Apakah mampu nanti bisa ke atas? Ya sangat mampu sekali. Karena masih pendek, pergerakan harian masih panjang. Ringnya masih jauh. Kalaupun naik kuat pun masih bisa, sangat-sangat bisa. Jadi kalau kita tarik seperti ini akan membentuk satu
pola ya, pola segitiga seperti ini, maka kemungkinan besar ini akan naik. Nanti coba buktikan kemungkinan besar akan naik. Dari mana kita melihat? Ya dari sekilas pandangan kita melihat candlenya itu menuju ke atas begitu. Tetapi yang atas terhenti di sana, yang di atas itu terhenti dengan garis lurus oleh resisten di sini. Kan tidak ada, bukan malah mengerucut ke bawah, bukan. Yang di bawah ini mengerucut ke atas, yang di atas terhenti dengan garis lurus. Karena ada kalanya nanti mengerucut seperti segitiga. Ada kalanya nanti mengerucut seperti segitiga, tapi dia tidak. Dia yang di atas itu garis datar. Ya, ada kalanya segitiga. Segitiga itu begini, yang saya maksud begini. Ketika naik, kemudian dia turun menuju ke bawah, artinya tekanannya seperti ke bawah. Jadi candlenya menuju ke bawah. Demikian juga yang bawah ini menuju ke atas. Makin meruncing, makin mengerucut. Ada yang seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana? Ya tinggal tunggu breakoutnya di antara garis ini dan ini. Kalau di sini tadi ini ada garis tren naik, ini ada resisten. Sehingga nanti yang lebih kuat kalau naik itu breakout resisten di sana. Itu akan jauh lebih kuat nanti naiknya. Nah, sangat berbeda ketika dia masih berada di area resisten kembali, nanti bisa saja nanti seperti itu. Yang terpenting kita lihat, kita monitor, yang paling penting itu menunggu peluang yang tepat untuk kita masuknya. Ya seperti ini. Ini di atas ini ada resisten, persis berada di resisten, yang di bawah mengerucut ke atas. Kecenderungan tetap di atas, tetapi harus diuji dulu di area di sini. Ya, di area resistennya. Gitu, Bu. Tapi saya lihat dari cara entry sudah paling tidak sudah mulai mampu meraba sedikit banyak, kerugian sudah mulai berkurang, bisa mengendalikan profit dan resikonya. Ya setidaknya sudah ada gambaran, mulai ada gambaran di sana. Tinggal pengembangan ini butuh latihan, butuh banyak mencoba, butuh banyak mempraktekkan tekniknya. Yang pasti sudah ada gambaran di sana. Minimal ketika mau entry sudah ada gambaran, ketika mau keluar ada gambaran, ya, daripada gelap, daripada tidak ada rabaan di sana. Hanya Iya, tinggal menyesuaikan, tinggal banyak berlatih. Karena berlatih itu nanti menambah banyak ilmu yang kita dapat di sana, banyak pengalaman yang kita bisa peroleh dari berbagai macam model candle, berbagai model pasar di sana. Ya butuh waktu untuk prosesnya di sana. Yang penting ada gambaran dulu. Oh caranya baca begitu. Yang paling pokok kemarin kita sudah sering sampaikan, sebenarnya mudah, tinggal menunggu struktur saja. Lihat struktur candle saja. Ya, struktur candle, kemudian perhatikan area level-level support resisten. Kemudian setelah itu butuh konfirmasi. Nah, konfirmasi ini biasanya kita butuh pola-pola candle yang mungkin penolakan begini. Nah, ini butuh konfirmasinya. Mungkin breakout sudah ada, kemudian butuh konfirmasi seperti ini mungkin. Atau misalkan kalau sudah breakout dan strukturnya mengarah ke atas misalkan, kemudian begini breakout lagi, ya kita bisa langsung masuk di sana. Dilihat strukturnya, pergerakannya, arahnya begini. Kalau ternyata dia naik begini, kemudian ada koreksi, setelah koreksi ternyata lebih panjang lagi, maka kita ikuti strukturnya ini. Oh ternyata strukturnya ke bawah, kuat sekali ke bawah, ikut arusnya. Jangan ikut yang sudah berlalu, tetapi ikut arusnya di sini. Perhatikan selalu area titik level support resistennya, karena ini mempengaruhi dari
pergerakan market itu sendiri. Jadi sampai di mana, kemudian berbalik atau sebalik atau tidak, itu di support resisten. Konfirmasi, perhatikan untuk konfirmasinya. Kemarin kalau saya contohkan, misalnya naik tiba-tiba ada candle warna merah berlawanan, nah maka kita butuh konfirmasi di sini satu lagi. Begitu sudah merah lagi, nah di sini baru sell. Ini namanya konfirmasi. Yang keempat, kenali area-area koreksi. Ya, kemarin sudah kita sering sampaikan, area koreksi itu 50% dari arah kecenderungan yang terdekat. Kalau saya melihat di H1 misalkan, nah kita lihat di H1 kecenderungannya mana? Oh, ternyata yang lebih banyak trennya naik misalkan. Dari mana kita bisa melihat? Dari candle hijau yang terus berjajar. Maka kita bisa gunakan dari sini yang terdekat ya, dari sini ke sini. Ini adalah impuls naik atau kecenderungan naik. Dari sini kita bisa ambil setengahnya untuk area koreksi nanti, area retracement atau koreksinya. Sehingga misalnya ini merah, kita uji dulu di sini. Ya, di sini kita uji dulu apakah nanti dia breakout atau memantul. Kalau tiba-tiba sampai di sini, kemudian mulai ada pantulan ke atas, mulai ada candle warna hijau dan mulai berjajar, maka ikut lagi buy di sana. Ikut strukturnya, ya strukturnya seperti apa? Perhatikan area koreksi, perhatikan area support dan resistennya. Tadi di atas itu ada area resisten, kemudian di sini ada juga penolakan yang berfungsi sebagai area uji apakah nanti dia kuat turun atau tidak. Kalau nanti breakout kuat turun, maka potensinya akan lanjut turun lagi. Nanti diuji lagi di area support lagi. Yang support yang terdekat jangan di sini terlalu jauh. Ada penolakan sebelumnya, kita bisa lihat di sini ada penolakan. Kita bisa tentukan dulu di awal yang terdekat dulu. Ya, memang di sini langsung bisa, tetapi nanti kita kehilangan momen. Ada momen di atasnya kita tidak bisa manfaatkan. Kalau ini terlalu jauh. Nah, sementara market itu bergerak secara bertahap, pelan-pelan begitu. Ada petunjuk. Kalau mau turun, perhatikan kalau ini mau turun, pasti nanti ada merah gitu. Mulai berjajar. Ketika berada di ujung atas begini, ada penolakan, kemudian merah. Sebenarnya kita di sini pun tadi boleh entry sell di sini. Cuma karena ini ada masih sideways, lebih baik kita menunggu sampai benar-benar ada kejelasan di sana. Yaitu adalah membaca strukturnya. Ya, perhatikan selalu struktur, support, resisten, konfirmasi dan area-area koreksi.